Nah, terus kalau tadi kan yang kita bahas nih anak-anak ceweknya nih. Nah, yang anak-anak cowoknya nih gimana nih, Ted? Menurut Ted? Anak cowok yang zaman sekarang ya? Nah, zaman sekarang dulu nih. Ya jauh banget sih dari segi ini kalau menurut gue ya, bukan dari segi karakternya aja. Kalau yang gue kenal anak zaman dulu karakternya tuh dia kalem gitu kan, terus diajak ngobrol juga dia tahu posisi, ibaratnya lagi serius mana yang lagi santai lagi bercanda dia udah tahu lah, jadi rata-rata ya kan, tidak bisa rata-rata. Tapi kalau di zaman sekarang rata-ratanya tuh ya nggak bisa ngebedain mana yang bercanda dan mana yang serius. Terus cara ngomong sama yang udah tua kayak gimana dan sama yang semangat tuh kayak gimana. Iya, jadi disamain aja udah. Samain aja udah, suka dia aja lah. Nah makanya kita yang udah generasi yang ibaratnya udah sebelum sekarang ya saling bisa ngimbangin gitu kan, jangan baperan ya, emang udah kayak gini. Tiba-tiba sempat dibilang kayak ibaratnya lagi ngomong canda-canda tiba-tiba tuh anjing, wah gitu kan, mau emosi serba salah gitu. Ya mungkin pergaulannya zaman sekarang ya kayak gini gitu. Iya, cuma ya sebenarnya kalau anak zaman dulu sih yang gua ambil, kalau anak zaman sekarang ya, kalau yang gua ambil dari cowok-cowoknya kayak yang so iye aja. So iye. Coba lu pada buka TikTok. Oh itu tuh aduh perang sosmed semua itu. Oh, iya. Jadi kayak saling menjatuhkan karya orang. Oh padahal dia buat gak bisa gitu ya. Anak-anak slomo tuh sama anak-anak perjamban lah, nggak paham lah gua anak perjamban yang mana, anak slomo yang mana. Jadi kayak saling ledek karya aja. Sebenarnya kan logikanya gini, lu sama-sama berkarya, kalau bisa tuh saling memotivasi gimana karya lu berdua itu atau karya lu sama orang-orang lain tuh biar makin keren. Ini malah saling menjatuhkan anjir. Tapi kan ada katanya kan istilahnya kalau saling menjatuhkan biar kita naik. Tapi ada kan gitu. Berarti itu naiknya dengan cara yang gak pantas. Iya, kayak ibaratnya kan lu berusaha meredupkan cahaya orang lain gitu kan. Aduh, janganlah anjir. Mending naik sendiri udah. Mending pakai cara lu sendiri lah. Kalau naik itu boleh pakai cara apapun, tapi selagi itu sehat. Tapi kalau lu cuma buat naik, cuma buat ngejatuhin orang, anjir janganlah. Iya, tadi ya. Jadi kita pengen jalan nih, pengen terang, tapi ngeredupin cahaya orang lain gitu kan. Jadi yang kayak gitu tuh sifatnya sementara loh anjir. Contoh aja nih, ambil dari kayak pelajaran rapper Yonglex, lu pada pasti tahu. Nah ibaratnya adalah nama rapper yang lain ini namanya si Easy ngejelek-jelekin Yonglex. Pada waktu itu kan Yonglex masih naik banget itu, tahun-tahun 2016an tuh masih naik banget Yonglex sampai sekarang. Nah ini si Easy yang ngejelekin si Yonglex, apa kabar gitu? Udah gak ada ya? Udah gak ada, tenggelam. Iya, itu tadi. Nah karena yang kayak gitu ya bersifat sementara gitu. Kalau lu ngejatuhin orang lain biar lu naik sementara, sumpah nggak akan lama karena cara lu curang. Ibaratnya nggak pakai doa aja, nggak pakai bismillah. Oh iya, langsung makan aja. Langsung makan anjir. Nah terus kalau buat anak-anak cowok zaman dulu, menurut gua seberantem apapun kita sama teman tetap solidaritasnya. Misalnya nih gue berantem sama Teddy, tapi kalau gue berantem sama anak-anak lain yang gak gue kenal, pasti dia bantuin padahal kita berantem. Solidaritasnya lebih unggul sih menurut gue. Kalau anak zaman dulu solidaritasnya gue akui. Cuma kalau anak zaman sekarang bodo amat lah. Bahkan jangankan teman lama ya, kalau anak zaman sekarang yang cowok ibaratnya apa, jangankan teman baru gitu, sorry salah ya, teman lama aja misalnya ada masalah bodo amat pasti. Misalnya temennya dipukulin, tak bodo amat, yang penting aing selamat. Iya, ada juga kayak gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ya ibaratnya harus saling tolong menolong lah gitu. Katanya temen gitu. Masa temen lu ada apa-apa gak lu tolong? Sebenci apapun lu sama temen tuh ya tetap ya temen lu gitu. Nah, makanya kan dari dulu pas gue ngalamin hidup ya, yang gue pegang sampai sekarang, yang menurut gue itu ya teman dekat yang paling dekat gak pernah berkhianati ya diri gue sendiri. Soalnya kita
bingung sih gitu. Yang namanya hati orang kan kita nggak tahu ya, jadi kayak bingung gitu. Makanya ngambil diri sendiri dulu ya kan. Kalau misalkan ada teman yang mau bantu ya berarti ibaratnya itu bonus lah. Jadi istilahnya jangan tiba-tiba jangan tergantungan sama orang lain. Kalau apa-apa ya cari dulu sendiri gitu kan. Benar. Kalau zaman dulu sih gitu. Kalau anak-anak cowok zaman dulu kalau berantem satu-satu aja dulu. Nanti kalau kalah baru panggil teman. Kalau sekarang banyakin teman ribut kagak. Banyakin teman ribut kagak anjir, gila dikejar balik kabur. Iya. Banyakin teman ujungnya damai. Jadi kayak apa ya, mau ribut, mau jadi nakalnya tuh tanggung gitu. Ya bukan berarti kita di sini jagoan ya, enggak anjir. Nanti ada lagi yang komen, lu jagoannya bang, bukan jagoan. Jadi kayak ini kan pengalaman kita masing-masing. Pengalaman gua kayak gini, pengalaman si Teddy kayak gini gitu. Ya ambil positifnya aja lah, yang negatif mah dibuang aja di video ini mah. Yang negatif gak usah diambil. Ngapain lu ngambil yang negatifnya gitu. Soalnya kadang orang lebih cenderung cari kesalahan orang lain. Kebanyakan ya. Iya sih, apalagi YouTube nih gua. Apalagi YouTube nih. Jadi kadang kebanyakan orang tuh carinya tuh yang salah, soalnya kalau yang benar udah banyak. Bener ya. Yang so benar apalagi ya. Nah, makanya cari yang salah-salahnya aja. Jangankan gua aja. Wah, ini katanya apaan ini kayak ngomong gak jelas ya kan. Jangankan gua nih yang YouTuber ampas. Yang udah terkenal aja masih kena. Apalagi yang begini lah masih ampas anjir. Belum ada yang tahu. Belum ada yang kenal anjir. Tapi gak apa-apa kalau misalkan nanti ada yang banyak yang komen juga. Iya, kalau bisa nggak apa-apa, komen aja sesuka hati kalian. Seperti apapun komenannya ya gue terima, weh. Yang sekiranya bagus, gue baca. Yang jelek juga gue baca. Paling yang bagus gue like, yang nggak bagus ya biarin, weh. Iya, kalau misalkan gak suka ya komen aja misalkan kan. Komen aja nggak apa-apa. Nah itu kan tadi pertemanan tuh ya, perbedaan anak zaman dulu sama sekarang nih, dari cewek sama cowoknya yang kita udah bahas nih, Ted. Nah, terus kita lari kemana lagi di pembahasannya? Pergaulannya juga. Pergaulan belum. Iya, boleh. Pergaulan zaman dulu dan zaman sekarang. Sekarang kalau yang zaman dulu mah yang gua enak ya kan. Nah, dulu sih emang kayak yang gua alamin sih kayak ibaratnya dia malam-malamnya yang bener-bener kayak mabok, ngobat. Itu bener-bener Emang bener terjadi. Gue juga kan dulu sempat sebelum pas tadi zaman SMA tuh ya, kalau misalkan orang yang kenal gue dekat ya udah tahu aktivitas gue dekat ya tahu lah, setiap hari gue mabok aja, ketemu dari malam ketemu pagi, dari malam ketemu pagi. Nah akhirnya kan gue pas gue udah capek baru tuh kantau gitu, baru kerja. Nah dari situ gue tahu tuh mana mabok mana minum. Iya benar. Nah kalau kebanyakan anak-anak zaman sekarang tuh salah kaprah kan. Kalau kita kan kayak kalau kita zaman dulu maboknya udah pas zaman dulu. Nah kalau sekarang minum. Iya minum. Ya paling ya kalau misalkan udah enak misalkan satu gelas ya udah gitu. Tidur ya kan, nyantai. Tidur. Jadi bukan buat dipakai buat gaya-gayaan gitu. Kalau anak zaman sekarang udah minum segelas kurang, kebanyakan cari ribut sama orang. Iya, rese anjir wah. Nanti dipukulin sekampung, bingung gitu. Padahal mabuknya nggak kekontrol gitu. Iya, nah gitu juga. Makanya kan kalau bisa mungkin ya kalau misalkan lu mau mabok mau gitu ya serah aja, cuma tahu tempat lah. Kalau udah enak ya udah jangan maksain ya, sayangin diri juga kan. Iyalah. Kebanyakan juga parah nanti juga sempat tuh pernah tipes tadi 2 minggu berturut-turut aja. Gara-gara minum loh. Untung namun gue kena kan. Untung masih sayang Allah tadi sama Teddy aja. Kalau nggak sayang aduh. Ini badan gue kurus kayak gini juga nih efeknya jadi. Efeknya, kalau gue sih emang kurus dah. Emang segini badan gue. Mau makan segimana banyak juga. Mau segimana makan juga banyak deh, emang ditakdirin segini ya udah wes segini, bersyukur lah seenggaknya mah. Seenggaknya gue lebih tinggi dari Ucok Baba lah gitu. Nah, jadi kalau buat anak zaman sekarang kayak lebih sok. lebih belagu. Jadi kayak ibaratnya dia ngelakuin aktivitas tuh
nggak ngerti, nggak paham gitu kan. Karena yang tadi gua bilang mabok sama minum ya kan. Nah kebanyakan dia tuh kan minum tuh bukan buat ibaratnya ngerelaksin diri, ngerelaksin otak, tapi buat kayak ibarat gaya-gayaan gitu kan, sok-sokan gitu kan. Ibaratnya anak-anak nakal sih gimana sih pamer-pamer gitu kan. Iya, pamer-pamer. Cuma Gua lagi minum nih, lagi clubbing nih kan. Nah cuma kalau diganti sama orang yang udah dulu, apa sih gitu kan. Gua mau dari dulu kali gitu. jadi kelihatannya kayak aneh. Hmm, Ibaratnya orang itu nakalnya telat gitu. iya, gitu. Boleh nakal cuma ya gak usah lalu pusing-pusing juga gitu kan. Enggak, jangan terlalu diumbar. Yang terlalu diumbar. Soalnya apa ya? Ya kalau yang ngelihat anak zaman dulu malu. Cuma kalau yang ngelihat anak zaman sekarang ya mungkin mereka juga baru tahu bisa jadi gitu. Jadi nggak terlalu peduli gitu. Apalagi di Facebook tuh banyak banget anjir di Facebook yang suka live sambil nyabu anjir. Wah, parah. Itu sumpah itu berapa kali gua lihat. Jadi Kalau itu kayak masih mending ya kan, masih mending gitu kan kalau minum kan. jadi kayak menganggap narkoba itu kayak mainan anjir. Giliran udah ketangkap saya minta maaf ini kan. Ada hilaf ya. Saya kilap. Sekarang orang tuh gampang membuat masalah tuh dengan kata-kata maaf tuh gampang anjir. Cuma minta maaf depan kamera selesai. Iya kan? Ngerasa nggak lo? Ngerasa. Apalagi dia itu ya. Eh, Kayak orang yang ibaratnya kan ngatasnamain agama. Ah Tuhan maafin dia kan gak apa-apa lah gue kayak gini juga kalau maaf. Goblok. Gimana kalau udah mati anjing? tahu-tahu pas ngomong gitu langsung mati anjing. Iya, lu juga tobat. Belum juga tobat udah mati duluan. Udah itu yang banyak banget anak-anak zaman sekarang tuh kayak minta maaf di kamera tuh kayak gampang banget lah, terutama selebgram gitu kan, kayak artis-artis gitu buat kesalahan dikit saya minta maaf selesai anjir kasusnya. Jadi kayak gampang banget anjir. Intinya sekarang semua masalah tuh gampang dengan kata maaf di depan kamera udah we. Udah maaf. Nanti gue misalnya buat onar nih, gue buat malu satu kota Bandung, nanti gue minta maaf di IG, saya minta maaf kan tenar tuh buat masalah tuh udah booming, nanti minta maaf udah hilang itu. Iya. Ya tadi juga mungkin ya itu salah satunya ibarat buat naikin pamor dia mungkin ya. Kagak tahu juga sih. Naikin Takut sama pamor down ya. Takut. ya bisa ya emang pasti kayak gitu lah Ted, biar eksis, biar tenar. Apalagi nggak tujuannya kalau nggak kayak gitu kan. Berarti benar juga kan tadi. Berarti benar, emang logikanya begitu. Kalau nggak ada tujuan ngapain dia sampai kayak gitu. Soalnya kalau dia bikin konten yang baik-baik, yang baik banyak, apalagi yang so baik, makanya udahlah, gua jahat aja ya, gua bikin konten yang buruk, biar orang-orang pada ngeliat gitu kan, kan cepat orang-orang bakal lihat konten yang negatif ya kan. Nah, dan anehnya juga yang gue lihat dari anak orang-orang zaman sekarang nih, anak-anak zaman sekarang kayak berbuat kebaikan tuh dikit-dikit direkam, ngasih sedekah kamera. Sebenarnya itu menurut lo gimana sih Ted yang kayak gitu tuh? Kalau menurut lo sendiri nih gitu. Oh, ya itu sih kalau misalkan ibaratnya sedekah, ibaratnya ngasih-ngasih direkam ya gitu kan. Nah itu kembali lagi sih ke pribadinya. Jadi kita yang ngomongin itu apanya nih, masalah ketulusannya. Ketulusannya gitu. Nah kalau ketulusannya itu ya itu juga gua kan bisa lihat sih soalnya itu urusan dia sama Tuhannya juga. Nah cuma kan kalau misalkan ibaratnya dia pengen dikamerain, itu jatuhnya dia tuh pengennya itu pengen dilihat, ya kan. Kalau pengen dia dilihat sama orang bahwa gua ngasih, ya itu jatuhnya dia ya kan. Tapi kalau misalkan niatnya dia buat memotivasi, yuk ngajak bareng, nah itu lebih bagus. Nah soalnya kan yang kayak gitu tuh kan penilaiannya tuh pasti pro dan kontra dong gitu. Mungkin mungkin contohnya kayak gua nih yang ngelakuin itu, mungkin menurut gua baik nih yang kayak gini nih. Cuma kan balik lagi orang yang lihat kan. Anjing, cari muka katanya. Cari muka depan kamera biar dibilang baik gitu. Baik, padahal aslinya anjing gua tahu dia nih. Makanya jadi kayak yang apa ya? Serba salah gitu kan. Serba salah sih sebenarnya. Makanya kembalikan ya diri masing-masing gitu kan. Kalau mau ngasih orang di videoin juga ya gak apa-apa lah, itu masing-masing aja urusan ikhlas atau enggaknya kan itu urusan lu sama Tuhan lu aja. Nah coba kalau buat ibaratnya gua kasih pandangan sama orang-orang tersebut, yang gua lihat secara pribadi tuh kayak ibarat konten YouTube kan banyak juga tuh. Banyak ya, banget. Ibaratnya ngasih sembako-sembako ya gua lihat latar belakangnya dia,
ibaratnya dia tuh ngajak apa pamer gitu kan. Nah kalau gue yang apresiasi yang ngajak, ibaratnya yuk sama-sama misalkan kan nih gak usah banyak kan ada tuh